Kepandaian mengelola uang biasanya dipengaruhi latar belakang keluarga dan pendidikan sejak kecil. Seperti kata pepatah, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, di buku dan kehidupan kali ini kita akan membincangkan buku Financial Parenting, yaitu bagaimana menjadikan anak cerdas dan cermat mengelola uang. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan salah satu penulis buku ini, yaitu Lutfi Trisky, pengajar keuangan bagi anak dan remaja. Dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar ke nomor telepon 536-50077. Bagi penelpon yang beruntung akan mendapatkan buku Financial Parenting dari Nora Books dan souvenir dari Kompas TV. Dan saya sudah bersama dengan penulisnya, yaitu Mas Lutfi Trisky. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Feby. Iya, nah kita sekarang bicara tentang Financial Parenting. Sebetulnya apa sih pentingnya bagi orang tua untuk memahami Financial Parenting ini? Oke, jadi kalau kita bicara Financial Parenting, ini bisa dibilang buku pertama yang mengajarkan bagaimana orang tua sekarang sudah mulai harus mengajarkan kepada anaknya. Karena kadang kita lupa ketika kita bicara perencanaan keuangan, kita bicara kecerdasan finansial, di dalam keluarga ini elemennya nggak hanya orang tua, tapi ada elemen anak yang harus dicerdaskan juga. Karena apa? Anak ini investasi bagi orang tuanya untuk di masa depan. Jadi kita berharap keluarga Indonesia juga sudah mulai bisa membangun karakter-karakter, nilai-nilai keuangan yang baik, sehingga anak sudah siap untuk menjangkau masa depannya, seperti itu. Nah, topik keuangan itu kan mungkin di keluarga di Indonesia umumnya masih relatif tabu ya. Benar. Untuk kita bicarakan. Nah, ini gimana, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara tabu, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan keuangan yang justru terbentuk karena ketabuannya tadi. Nah, kita berharap dengan orang tua sudah bisa membaca buku Financial Parenting ini, orang tua sudah bisa melihat. Ketika tadi Mbak Feby bilang, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya anak ini cerminan dari orang tua. Ketika si anak ini diberikan kemampuan untuk bisa mengambil keputusan atas keuangannya, anak siap untuk bisa apapun keputusan yang keuangan yang di masa depan dia harus ambil, dia siap. Kalau kita bicara kehidupan orang dewasa, itu tidak terlepas dari kredit. Bagaimana kita berhutang untuk mengambil rumah, benar Mbak Feby ya? Betul. Ya kan, umumnya juga dia mengambil kredit motor atau kredit mobil. Itu hal-hal simple yang sebenarnya anak harus sudah mulai diajarkan dari awal. Karena kalau kita bicara hutang, kita bicara kenyamanan. Seperti itu Mbak Feby. Nah, biasanya kan orang tua malah cenderung anak itu tidak usah harus tahulah susah payahnya orang tua mencari uang dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya idealnya sejak usia berapa sih anak itu harus diperkenalkan dengan kecerdasan finansial? Ya, jadi memang ini pertanyaan yang banyak juga diajukan ketika kita membuat talk show tentang financial parenting. Jadi jawaban sederhana yang bisa kita berikan, ketika anak sudah mengenal keteraturan, anak sudah mulai bisa diajarkan. Usia berapa tepatnya? Biasanya mengenalkan keteraturan ketika anak sudah mulai preschool, ketika anak sudah mulai masuk ke TK, atau mungkin yang langsung loncat ke sekolah dasar, itu sudah mulai bisa diajarkan tentang bagaimana kecerdasan finansial. Bentuk-bentuk sederhana pun sudah bisa mulai diajarkan oleh orang tua. Seperti umumnya orang tua ke pasar swalayan atau ke pasar suka memberikan uang recehan. Nah, uangnya ini diapakan? Itu keputusan keuangan yang harus diambil oleh si anak. Oh, dari hal-hal sederhana sehari-hari seperti itu ya. Dan saudara, Anda juga bisa bergabung dengan kami, mengajukan pertanyaan langsung kepada Mas Lutfi ya, di nomor telepon yang tertera di layar Anda. Nah, Mas Lutfi, ini kan memperkenalkan kepada anak-anak itu kan pasti disesuaikan dengan usianya ya. Dan bisa juga dengan permainan seperti itu. Kira-kira mungkin apa saja sih yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan katakanlah pada anak-anak usia yang tadi, usia yang mulai mengenal keteraturan berarti mungkin sekitar 4 tahun, seperti itu ya mulai. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Saya sebagai pengajar keuangan lebih tepatnya di Rumah Cerdas Finansial Kak Seto ini kita mempunyai tools dan program memang memberikan ke anak ini belajar sambil bermain. Karena kalau kita bicarakan belajar sambil bermain, anak tanpa disadari sambil bermain dia akan belajar. Kita punya tools-tools yang memberikan anak, kalau tadi Mbak Feby bertanya permainan, kita punya ular tangga finansial. Wah, bentuknya seperti apa, itu sesuatu yang menyenangkan untuk anak. Anak diajarkan untuk bernyanyi, anak diajarkan untuk mendongeng di situ. Kita punya juga monopoli finansial untuk usia yang lebih tinggi lagi. Tadi kalau tadi Mbak Feby bicara usia, rentang usia, itu dari usia 4 sampai 10 tahun. Di atas 10 tahun kita punya monopoli finansial. Kita bisa mengajarkan anak simulasi perbankan, benar. Seperti itu Mbak Feby. Jadi artinya kita lebih mengajarkan anak, yuk kita bermain bareng yuk. Ya kan, tanpa diajak, ketika bermain bareng sebenarnya anak membentuk kebiasaan-kebiasaan baik tentang pengelolaan keuangan sebenarnya. Seperti itu Mbak Feby. Kita tidak ingin sesuatu yang kaku, kita tidak ingin sesuatu yang rigid buat anak ya. Aduh, ini kok sepertinya sulit ya. Karena ya. Nah, kita terima dulu penelpon Ibu Rina dari Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Ibu Rina. Pagi. Oh, halo. Mungkin belum tersambung.
Ya, kita teruskan dulu. Oke. Sudah tersambung. Baik, Ya, Ibu halo. Rina silahkan langsung kepada Mas Lutfi ya. pertanyaannya. Iya, pagi Mas, mau nanya. Pagi Bu Rina. Iya, kalau misalnya anak saya kan rencananya mau kursus musik ya, mau ngambil biola gitu. Gimana caranya supaya nanti dia bertanggung jawab gitu dengan kursusnya nanti. Soalnya kan pemain biola itu kan nggak murah ya. Dari alatnya maupun kursusnya juga mahal. Nah, takutnya nanti mereka tuh ogah-ogahan, bosan-bosanan. Kan gimana cara nanamin kalau itu mahal gitu. Anaknya usia berapa, Bu Rina? Sekitar 13-14. Oh, sudah memasuki masa remaja. Sudah ya? masuk masa remaja ya, Oke. Baik, langsung dijawab oleh Mas Lutfi Ya, gimana? jadi ketika kita bicara pengambilan keputusan untuk kepentingan anak di sini itu Ibu Rina tadi, kita bicara juga tentang kepentingan anak di kepentingan atau kesukaan anak, interest anak di bidang yang orang tuanya inginkan. Kalau kita bicara orang tuanya, Ibu Rina tadi menginginkan anaknya untuk di musik. Nah, di situ ada nilai uang yang harus Ibu Rina investasikan untuk membayar biaya kursusnya. Di sini anak sudah mulai harus diajarkan bagaimana dia melihat jauh ke depan. Karena saya banyak temui orang tua yang ketika si anaknya ini diajarkan untuk, ayo kamu les vokal, kamu les alat musik ini. Hanya bertahan 6 bulan, hanya bertahan setahun, tanpa dia menjadi ahli. Karena apa? Dia tidak suka. Justru itu tadi pertanyaan dari Bu Rina adalah bagaimana supaya anak ini juga sadar bahwa ini adalah sesuatu yang mahal sehingga ayo nak bersungguh-sungguh seperti itu. Iya, jadi memang tadi kalau kita lihat ada pendekatan psikologis yang awal, pendekatan psikologis dulu, kesukaan anak di mana. Kalau memang ternyata sudah kesukaannya ada di situ, anak diajar untuk bagaimana dia melihat oh ternyata untuk mendapatkan sesuatu itu butuh effort. Jadi uang ini datang tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, kamu juga dengan menjadi seorang pemusik yang handal, kita bicara tentang bagaimana si anak ini bisa menghasilkan pendapatan di kemudian harinya. Jadi Ibu Rina bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa ternyata sekarang anak ini harus sudah bisa melihat jauh ke depan. Karena apa? Menetapkan tujuan itu sesuatu yang memang tidak mudah. Menetapkan tujuan itu memerlukan kompromi keluarga. Makanya di buku Financial Parenting pun setiap keputusan yang diambil itu berpengaruh terhadap keputusan yang lain. Karena Apakah keputusan lain misalnya memberikan mungkin- kenyamanan. Iya. Apakah mungkin juga harus ada katakanlah kontrak antara anak dengan ibu atau misalnya anak harus menabung sekian persen misalnya seperti itu? Oke, atau memang bagaimana? tidak terlalu kaku seperti itu. Tapi memang kalau kita sudah bisa mulai, Ibu Rina sudah bisa mulai mengajarkan seperti apa yang diberikan di buku Financial Parenting, kita menekankan yang pertama ini terutama untuk remaja, kita menekankan untuk pertama memiliki uang saku. Lebih baik lagi memiliki uang saku yang bulanan. Karena apa? Anak diajar untuk bertanggung jawab bagaimana mengatur pengeluaran hariannya. Sehingga tercapai 30 hari atau 31 hari keuangannya terpenuhi. Lalu yang kedua menabung. Menabung ini penting karena apa? Menabung ini kita menunda keinginan kita. Kita menahan keinginan kita untuk mengkonsumsi uang, menghabiskan uang di waktu yang singkat. Lalu yang ketiga ini ini mungkin- yang lebih penting juga itu kalau boleh saya tambahkan, anak mulai diajarkan lebih advance lagi tentang investasi. Jadi anak pun itu. sudah bisa mulai belajar tentang investasi. Sudah ya. bisa mulai belajar tentang investasi. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga Iya. bedanya uang jajan dengan uang saku tuh apa sih? Oke ya, ini untuk Ibu Rina dan untuk keluarga di Indonesia juga, perbedaan antara uang jajan dan uang saku ini sesuatu yang memang harus diberikan pemahaman yang baik. Ketika kita bicara uang jajan ini bagian dari uang saku. Banyak orang tua lupa ketika dia memberikan uang jajan memang untuk dihabiskan. Tapi ketika dia memberikan uang saku, di situ ada elemen menabung. Dan jangan lupa juga, kecerdasan finansial tidak mengajarkan anak untuk pelit. Jadi ada elemen beramal. Sudah harus ditanamkan ya. Sudah dari uang ditanamkan. saku itu. Seperti itu baru dia mau diberikan uang jajan. Nah, uang jajan ini memang untuk dihabiskan dia. Dan orang tua pun memang harus mulai sadar sekarang Mbak Feby ya. Orang tua sudah mulai sadar kalau ternyata uang saku yang diberikan ini nggak cukup. Saya banyak bertemu remaja ya loh, ternyata secara hitung-hitungan matematika, uang jajannya, uang sakunya ini nggak cukup sebenarnya. Nah, anak diberikan inisiatif. Di buku ini pun kita berikan yang namanya perjanjian uang saku kan. Perjanjian uang saku ini memberikan tanggung jawab apa aja, tanggung jawab pengeluaran apa saja harus ditanggung oleh anak. Seperti itu. Jadi memang kita memberikan batasan-batasan, koridor-koridor yang baik untuk orang tua mengajarkan ke anak. Seperti itu. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 536-50077 dan Anda yang beruntung, bagi penelpon yang beruntung bisa mendapatkan buku Financial Parenting juga souvenir dari Kompas TV.
bagi siapapun yang mungkin berminat untuk bertanya langsung kepada Mas Lutfi atau memberikan komentar atau mungkin sharing pengalamannya seputar bagaimana sih mulai mengajarkan kepada anak tentang kecerdasan finansial. Nah, tadi kita bicara tentang anak ya, kemudian remaja juga kan penting. Tadi kan seperti Bu Rina usianya sudah 13 tahun, sudah memasuki masa remaja. Benar. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi tentang bagaimana sih mengajarkan itu kepada remaja ya, kecerdasan finansial itu. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Merekam inspirasi lewat mata, merasa empati dan simpati melalui hati. Mata hati. Kompas. Inspirasi Indonesia. Ayo hidup aktif dengan Hydro Coco, kesegaran dari kekuatan alam. Hydro Coco, dari air kelapa asli. Come on, let's drink Hydro Coco, air kelapa asli dengan 7 kebaikan alami. Hydro Coco, love Coco, live active. Siapa pembalap tercepat tahun ini? Vettel kembali jadi yang pertama di podium race Jepang. Kecelakaan menghentikan Drew Alonso. 4 poin jadi penentu. F1 GP Korea, Minggu 14 Oktober, jam 12:30 siang. Live di Kompas TV. Untuk menjadi juara, setiap komponen Formula One Lotus harus berada dalam kondisi terbaiknya, termasuk kulit kepala saya. Saya membutuhkan perlindungan ketombe dari Clear. Clearman, tak ada lagi ketombe. Tentang rasa. Perlahan, Linda mencoba memahami bentuknya. Mama masih pantas nggak dideketin sama cowok? Itu orangnya kayak gimana? Ntar kamu juga tahu kok. Kamu udah dewasa, jalani aja apa yang ada lah. Tapi yang ditemukan cuma sebongkah dilema. Ada apa sih, Lin? Syari, salah apa dia? Apa arti seorang Ari dalam hidupnya? Dia sudah cerita banyak. Kalian dua ada mau bikin lagu sama-sama kan? Iya. Sungguhkah Linda membutuhkan kehadirannya? Mama nggak pernah cerita tentang aku. Duet, episode 6. Sabtu, 13 Oktober jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Masih di Buku dan Kehidupan membincangkan buku Financial Parenting bersama Lutfi Trisky, pengajar keuangan bagi anak dan remaja. Nah, Mas Lutfi, kalau di buku ini kan saya baca bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu pun berbeda ya, cara mengajarkan kecerdasan finansialnya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas? Kita sadari karakter tiap anak, bahkan karakter anak kembar pun berbeda, yang sama-sama laki-laki, apalagi karakter anak perempuan dan anak laki-laki. Treatment yang kita berikan, orang tua paling mengenal karakter anak masing-masing. Jadi pendekatan yang diberikan oleh orang tua, balik lagi kecerdasan finansial itu kita bicara tidak hitung-hitungan saklek. Kalau mungkin bahasa ekonominya kita tidak bicara hal-hal yang kuantitatif. Kita tidak bicara hal-hal yang 1 tambah 1 itu 2. Tapi kita bicara hal yang kualitatif, lebih kepada pendekatan psikologis, lebih kepada pendekatan gimana anak ini mau belajar lebih banyak. Karena kalau kita lebih praktekkan ke orang dewasa pun sama. Jadi konkretnya seperti apa, Mas, caranya untuk kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan? Oke, kalau kita bicara anak perempuan ini lebih suka dia menyimpan sesuatu. Dia lebih suka untuk berpikiran jangka panjang jauh ke depan dibandingkan anak laki. Saya banyak bertemu dengan banyak remaja juga, itu mereka berbeda-beda. Anak perempuan itu sudah bisa melihat sampai 6 bulan ke depan. Anak laki-laki itu hanya bisa melihat sampai 1 bulan ke depan. Jadi relatif lebih jangka pendek ya. Benar. Rencana dia liburan pun dia, itu nanti gimana nanti. Tapi kalau anak perempuan itu sudah menyiapkan. Anak perempuan punya diary. Mereka punya buku catatan yang mereka mencatat semua pengeluarannya juga. Nah, kita bisa lihat di layar bagaimana membuat tujuan keuangan yang smart ya. Apa nih bisa dijelaskan, Mas? Oke, jadi ketika tadi men-setting goals, ketika kita menetapkan tujuan itu memang harus spesifik. Artinya apa? Tujuan ini memang harus details.
tujuan ini harus punya jangka waktu. Itu yang spesifik itu Benar. tadi ya. Ya, kita tujuan ini juga harus punya nilai nominal. Banyak orang tua lupa ketika mah, Pak, ya remaja mengajukan ke orang tuanya, mah, Pak, saya nanti liburan sekolah, saya mau jalan-jalan ya ke Bali. Hanya jalan-jalan ke Bali itu sesuatu yang sangat luas sekali. Betul. Tapi tidak bicara kapan waktunya. Benar, kapan waktunya. Tidak bicara nominalnya yang dihabiskan. Kalau kita bicara nominal, kita bicara apa? Perencanaan dia di sana. Berarti yang lebih detail apa saja kegiatan dan sebagainya gitu Benar. ya. Nah, kita terima dulu penelpon Pak Martinus dari NTT. Halo Pak Martinus, selamat pagi. Pak Martinus? Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi memang untuk membuat perencanaan itu pun seperti itu tadi ya, tidak cukup hanya saya akan pergi ke Bali. Benar. Gitu. Tapi apa saja yang dilakukan, kemudian karena akan berpengaruh pada budget juga ya. Pastinya, budget ini hal yang utama. Memang tadi kenapa disebutkan, boleh diulang lagi. Jadi ketika anak diajarkan kecerdasan finansial ini, anak diajarkan konsekuensi keuangan terhadap kehidupannya. Sementara kehidupan ini, tahapan kehidupan orang dewasa ini sudah dijalani oleh orang tua. Orang tua, oke nak, kamu nanti akan kuliah. Kalau kuliah itu kamu harus mengatur uang saku. Artinya anak sudah mulai menetapkan tujuan secara jangka panjang. Oke, kalau kuliah, saya nanti akan jauh dari orang tua, saya harus punya uang saku. Saya harus bisa mengatur uang makan saya. Selalu diajak untuk berpikir yang jangka panjang. Benar. Ya. Nah, kita masih menerima penelpon yang ingin bertanya langsung. Boleh. Atau mungkin juga sharing dengan Mas Lutfi di nomor telepon 021 536 50077. Mungkin ingin sharing juga, dan bagi penelpon yang beruntung akan mendapatkan buku Financial Parenting dari Nora Books dan juga souvenir dari Kompas TV. Nah, Mas Lutfi, ini kemudian kalau berkomunikasi dengan anak-anak sekarang ini kan biasanya berbeda ya gayanya ya. Mungkin dibandingkan dengan generasi saya dulu atau generasi Mas Lutfi dulu, bahasanya berbeda nih. Nah, Mas Lutfi kan juga sering ada penelpon dari Yogyakarta, Pak Aan, selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Pak Aan, silakan. Ya, ini Mas, saya punya anak perempuan. Halo, Pak Aan. Ya, silakan. Anak saya perempuan sekarang kelas 5. Jadi mulai kecil memang sudah biasa nabung, sampai mulai SD sudah saya biasakan uang saku 1 minggu. sempat ditegur sama guru juga karena katanya terlalu banyak. Cuman gini, di kelas 3 dulu dia diam-diam itu mencoba jualan alat tulis di sekolah. Oke. Istri saya sempat marah juga, tapi akhirnya kami sepakat untuk nggak kami larang, kita silahkan. Cuman begini, ada kebosanan. Jadi pertama dia jualan pensil, nggak habis dia simpan aja. Jualan bros, nggak habis dia simpan aja. Lagi jualan apa lagi itu nggak habis dia simpan, padahal itu diambil dari uang saku. Saya pikir ini kalau dia aja uangnya nggak apa namanya, kalau nggak habis itu gimana gitu kan, sia-sia gitu. Baik, Pak Aan. Tapi kalau jadi ini seperti apa ya fenomenanya begini ya? Ya. Baik Pak Aan, kami sudah menangkap maksud pertanyaan Bapak, terima kasih banyak. Nah, ini kan sebetulnya sudah bagus ya, ada hasrat berwirausaha, tapi cenderung gampang bosan gitu, gimana Mas? Ya, jadi memang untuk Pak Aan juga kita informasikan itu tidak hanya terjadi di usia anak, tapi di usia orang dewasa pun sama. Banyak karyawan yang gagal menjadi wirausaha. Mohon maaf, karena kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena apa? Kalau kita bicara wirausaha, kita bicara mental. Justru Pak Aan harus berbangga kepada putrinya, sejak dini sudah mulai diajarkan. Tapi balik lagi Pak Aan, proses untuk mengajarkan anak menjadi wirausahawan itu pertama tidak boleh malu. Tadi kalau tadi bicara, ini ibunya melarang. Sempat sedikit konflik gitu. Benar, ya. karena mungkin ada perasaan malu loh terjadi di usia anak. Tapi di usia orang dewasa pun sama. Banyak karyawan yang gagal menjadi wirausaha. Mohon maaf, karena kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena apa? Kalau kita bicara wirausaha, kita bicara mental. Justru Pak Aan harus berbangga kepada putrinya, sejak dini sudah mulai diajarkan. Tapi balik lagi Pak Aan, proses untuk mengajarkan anak menjadi wirausahawan itu pertama tidak boleh malu. Tadi kalau tadi bicara, ini ibunya melarang. Sempat sedikit konflik gitu. Benar, ya. karena mungkin ada perasaan malu loh. Kok ini orang tuanya tidak mampu atau bagaimana memberikan uang saku gitu kan. Bukan hal seperti itu, tapi bagaimana membentuk mental anak. Ketika membentuk mental anak, artinya apa? Itu suatu proses pembelajaran. Anak pun harus mencontoh dari orang tuanya. Mungkin Pak Aan juga lupa, mungkin bisa mengkoreksi diri sendiri, atau apa mungkin saya juga orang yang mudah putus asa ya.
Karena ketika si anak ini mempraktekkan, loh kok anak saya seperti ini ya. Anak itu cerminan dari orang tua. Nah artinya apa? Pak An nggak cuma putrinya, tapi Pak An juga harus mengkoreksi. Apakah ada yang salah dengan saya ya? Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya orangnya mudah menyerah ya? Seperti itu. Nah untuk bagaimana putri Pak An ini bisa lebih, ayo bangkit lagi. Karena wirausaha yang baik itu wirausaha yang bisa bangkit lagi dari bawah. Nah Pak An bisa memberikan pembelajaran, memberikan pengertian. Dan yang lebih pentingnya lagi apa? Memberikan contoh. Kalau ternyata wirausahawan yang sukses sekarang ini, mereka belajar dari kecil. Mereka belajar dari muda dan mereka jatuh bangun. Ada proses jatuh bangun ini yang membuat mereka, ayo nak, mungkin kamu nggak cocok jualan ini. Kita jualan apa lagi ya? Di encourage oleh orang tuanya. Dan memberikan teladan juga. Benar. Nah, kita terima juga penelpon Ibu Santi dari Bandung. Selamat pagi Ibu Santi. Pagi. Ya, silakan Ibu Santi. Ya gini Pak, saya tuh punya masalah. Anak saya ini umurnya 4 tahun, tapi suka banget jajan gitu Pak. Itu susah banget ya ngasih taunya. Kadang saya ajak suka janji jangan beli dulu ya gitu, karena nanti kita mau beli mobil atau apa yang dia paling inginkan gitu ya Pak ya. Tapi itu kok dia susah banget, setiap ke toko tuh dia pasti pengen beli sesuatu gitu kan. Terus lewat ke warung dia pengen beli sesuatu gitu. Susah sekali gitu mengajarkan dia untuk konsisten gitu. Itu aja. Baik Ibu Santi, terima kasih banyak pertanyaannya. Langsung aja Mas Lutfi, gimana? Ini permasalahan yang umumnya dialami oleh banyak ibu-ibu terutama sebagai Menteri Keuangan di rumah tangga. Jadi memang kalau kita bicara ibu ini sudah mulai mengidentifikasi, oh ternyata anak saya sudah punya masalah. Ibu sudah mulai harus mengkoreksi apa yang harus langkah-langkah tepat yang harus dilakukan. Bangun komunikasi efektif dengan anak tentang keuangan. Cara yang paling sederhana bisa dilakukan kepada anak, buat dia mengerti tentang uang saku. Tapi ini anak umur 4 tahun nih Mas, kira-kira caranya seperti apa nih yang efektif? Pendekatannya pun pendekatan mengajak dia bermain. Nah, ya kan seperti tadi ke Ibu Santi bilang kalau ke pasar swalayan ingin sesuatu, itu membentuk kebiasaan-kebiasaan, membentuk mental yang kurang baik. Karena apa? Anak merasa apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan itu harus dia dapatkan. Sementara di kehidupan orang dewasa kita sekarang sudah mulai sadar Mbak Feby ya, ternyata apa yang kita inginkan nggak semuanya terpenuhi ya. Artinya perlu effort. Nah itu sudah bisa diberikan pendekatan-pendekatan kepada putra atau anak Ibu Santi tadi. Bangun komunikasi ya kan, bangun juga Ibu Santi juga bisa mulai mengajarkan bagaimana tentang penerapan uang saku yang baik. Nah, kamu ini ketika kamu sekolah, inget loh, di sini kamu harus menabung. Menabung itu pentingnya apa sih? Bisa mulai mengajar dari dongeng. Usia 4 tahun masih bisa untuk mendongeng. Jangan lupa Ibu Santi, mendongeng itu memberikan pemahaman, pembentukan alam bawah sadar yang baik. Tanpa si anak perlu memprotes sebenarnya. Jadi itu sebenarnya metode orang tua yang sekarang sedang berkembang juga tentang bagaimana menanamkan dengan metode dongeng tadi. Seperti itu. Juga bisa dengan permainan seperti tadi sempat disinggung oleh Mas Lutfi ya. Nah, menarik sekali perbincangan kita, sayang sekali waktu kita terbatas ya Mas ya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin juga untuk bisa lebih banyak lagi mengetahui tentang seperti apa sih mengajarkan anak-anak tentang kecerdasan finansial, Anda bisa membaca lebih lanjut di buku ini. Dan bagi penelpon yang beruntung tadi ada Ibu Rina di Jakarta dan Pak An dari Yogyakarta, juga Bu Santi dari Bandung. Anda beruntung untuk mendapatkan buku Financial Parenting dan juga souvenir dari Kompas TV. Sekian segmen buku dan kehidupan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Topeng